Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini ya senang berjumpa dengan kalian kembali. Ada informasi apa hari ini? Tentu saja ini sebuah keresahan dalam benak saya secara pribadi, teman-teman. Jadi sebuah pertanyaan, apakah di negeri ini semakin orang itu semakin senior dalam perpolitikan, semakin banyak pengalaman dalam perpolitikan, maka dia akan bebas-bebas saja untuk menghujat, menuduh, memfitnah, mencaci orang lain, ya, yang kemudian menjadikan sebuah itu adalah apa yang disampaikan, cacian, hujatan itu adalah sebuah kritikan, mentang-mentang dia sudah senior dalam perpolitikan. Menjadi pertanyaan saya, apakah orang-orang yang seperti mereka itu bebas-bebas saja dan tidak pernah terjerat oleh hukum apapun yang hujatan, fitnahan, ujaran kebencian yang mereka sampaikan? Sebelum kita lanjut, kita lihat video yang satu ini. Nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika. Dan omon-omon itu ya omon-omon Belgedes. Nggak ada substansinya. Jokowi, geng Solo, dan para ternaknya tidak mustahil sedang merancang senario untuk menggulingkan Prabowo. Dan tahun 2029 si pelongo-pelongo Gibran jadi presidenan. Jelaskan teman-teman ya. Itu yang menjadi keresahan saya. Apakah orang seperti Amin Rais yang selama ini kita tahu itu memberikan tuduhan-tuduhan yang serius loh kepada Pak Jokowi, memberikan sebuah kata-kata yang bisa dikatakan itu sangat tidak beradab kepada Presiden Prabowo, mengatakan omon-omon, belgedes dan sebagainya, teman-teman ya. Dan kemudian ini adalah tuduhan serius loh kepada Pak Jokowi. Dia membuat sebuah tuduhan, mengatakan akan ada pergerakan untuk menggulingkan Pak Prabowo dari pihak Pak Jokowi dan ternak-ternaknya, teman. Bukan main ya. Pakaian boleh agamis, ya, kelihatan boleh suci, tapi isi dalamnya itu penuh dengan duri, teman-teman. Seperti kuburan kan ya. Di kuburan itu di luar terlihat megah, apalagi di yang Kristen, teman-teman ya, kaum Nasrani. Itu kuburan itu kita kalau misalnya orang meninggal, kalau misalnya papa saya sudah lama meninggal, teman-teman, itu kita bangun kuburan itu seperti ada rumah, kemudian pakai keramik, pakai foto, pokoknya kita hias baik-baiknya, teman-teman. Tapi nggak tahu bahwa di dalam itu penuh dengan tulang belulang. Terlihat indah dari luar, tapi di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Sama kayak sebuah lagu juga, Hati Kadondong. Apa sih bang itu Hati Kadondong? Itu lagu Manado. Ngape hati sama dengka dondong. Ini lagu buat Amin Rais ya. Kita nyanyikan. Kita nyak sangka ngape hati sama dengka dondong. Licing di kuli, mar di dalam baduri sayang. Hei Amin Rais Hati Kadondong. Ya, di luar terlihat licin. Dari luar terlihat berpakaian agamis, ya. Terlihat seperti pemuka agama bahkan ya. Tapi nggak taunya di dalam itu berduri. Mar di dalam baduri sayang. Sekali. Ya. Tuduhan kepada Pak Jokowi dan kepada Gibran, kata si pelongo-pelongo itu. Hei Pak, Anda harus menghormati Gibran sekalipun dia masih muda, tapi dia didukung dan dipilih oleh rakyat Indonesia, nggak seperti Anda. Menjadi gelandangan politika hari ini. Pak, janjinya mana Pak? Jalan engkle. Aduh, heran aja Pak. Ya, kita doakan saja Pak Amin Rais ini umur panjang ya. Kenapa sih bang kamu doakan umur panjang? Ya, kita harus mendoakan yang terbaik. Umur panjang, siapa tahu nanti di beberapa tahun ke depan Pak Amin Rais masih sehat-sehat terus untuk melihat Jan Etes jadi presiden. Bang, kejauhan itu bang, gak bakalan sampai. Siapa tahu sampai. Udahlah, gak usah jauh-jauh. Siapa tahu Pak masih umur panjang untuk lihat Gibran jadi presiden. Makin
hancur hancur hatimu. Hehehe. Aduh teman-teman ya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya memiliki penyakit sakit hati kepada Pak Jokowi. Karena apa? Berbeda ceritanya kalau misalnya Anies jadi presiden, Amin Rais tiba-tiba jadi manusia diam 1000 bahasa. Beda kan teman-teman. Cuma yang saya jadi apa ya? Menjadi sebuah pertanyaan dalam benak saya juga. Kenapa setiap calon presiden yang didukung Amin Rais selalu kalah? Aduh. Waktu itu dia dukung Pak Prabowo 2 kali. Dia dukung Pak Prabowo 2 kali. Serangnya Pak Jokowi. Kalah dua-dua kalinya Pak. Yang kemarin Amin Rais sudah tidak mendukung Pak Prabowo lagi. Dia dukung si Anies. Menang Pak Prabowo. Kalahlah si Anies. Jadi teman-teman ya, siapapun calon presiden yang kalian gak suka, minta aja Amin Rais dukung. Pasti kalah. Ya, jadi teman-teman ya, orang seperti ini bebas-bebas saja beliau menyampaikan segala sesuatu yang tanpa ada filter disampaikan ke depan publik. Menjadi sebuah keresahan juga. Kenapa? Ya, apakah nanti menunggu orang melaporkan baru kemudian dia akan diproses, atau tidak adakah undang-undang yang bisa menjerat terkait dengan ujaran kebencian ini? Yang saya tahu kan ada undang-undang ITE. Tidak perlu ada orang melaporkan ketika ada ujaran kebencian seperti ini, ada tuduhan fitnah. Tapi juga kan dia melakukan penuduhan kepada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sebenarnya bisa melaporkan ini teman-teman. Ini adalah tuduhan serius loh, yang bisa menggiring opini para pendukung-pendukungnya. Sehingga mereka akan berpikir bahwa kebohongan yang dibangun ini, bahwa waduh siap-siap Jokowi akan menggulingkan Pak Prabowo. Mana mungkin teman-teman. Mana mungkin seperti itu. Jadi mereka akan coba menyerang Pak Jokowi. Dan kemudian mereka akan kembali menyerang siapa? Gibran. Karena kita tahu benar bahwa Gibran akan menjadi penerusnya Pak Jokowi. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Ya, kita lihat dulu cuplikan video satu ini. Ada video lagi teman-teman. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Barreskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Menggunakan kita jangan pernah mundur. Bang Resmon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. CCS. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Enggak. Pakai ikat kepala adili Jokowi. Meanwhile, 2 weeks later, rompi orange. Aduh, orang-orang ini ya teman-teman ya. Adili Jokowi pakai pede amat teman-teman. Merdeka. Tambahan Pak. Tambahan. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK, di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Hubungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, gaung ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang Sakit telinga dengar kelompok. Aduh teman-teman, itulah kalau nggak mereka nggak rame teman-teman. Ya, so sekarang mereka mulai serang Barreskrim ya, karena memberikan hasil dan keputusan. Mereka gimana sih mau berproses tapi nggak mau menerima hasil ya?
Ini apa ya, orang-orang kayak gini ya, nggak mau terima hasil dari Barreskrim. Barreskrim udah capek-capek ngumpulin data, udah capek-capek melakukan penyelidikan, teman-teman. Udah capek-capek hasilnya nggak diterima, kasihan ya. Pak, nggak perlu Pak capek-capek, tersangkakan mereka, ringkus mereka semua, tangkap Pak, jangan biarkan mereka berkeliaran kayak kelelawar. Ya inilah orang-orang ini teman-teman ya, tidak akan pernah menerima yang namanya kebenaran. Semakin hari semakin menjadi-jadi, makin parah. Ini parah nih. Ya seperti itu teman-teman semuanya ya. Semoga ada ya hukum yang bisa benar-benar bisa undang-undang lah, yang bisa langsung menindak secara tegas, supaya tidak langsung melebar kemana-mana. Langsung bertindak, ada ujaran kebencian langsung kepolisian langsung tangkap, ketemu dengan videonya langsung tangkap, nggak perlu banyak-banyak, langsung tangkap, langsung penjarakan. Itu berharap tapi ya semuanya kembali kepada prosedur, kembali kepada undang-undang, agar supaya kita menjadi negara yang benar-benar tertata, negara yang benar-benar memiliki hukum yang pasti. Dan ya kita jengkel aja teman-teman, orang-orang seperti ini kok bebas-bebas aja ya, nyebarkan kebohongan-kebohongan, fitnah, tuduhan yang begitu keji di sosial media dan tidak sama sekali diproses. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.